Mungkin udah lihat video yang hari Jumat belum? Rumah Najwa di mana? Sini berapa sih? Deketnya. Terus kok nggak datang kemarin, kok nggak ikut belajar? Selama semester 2 ini? Oh enggak. Sayang waktunya. Jadi tahu-tahu kalian besar, tapi kosong, kayak apem, kayak kue bohong. Nanti kalau udah tua kayak Ustazah, udah nggak ada lagi kesempatan untuk belajar, baru kepengen-pengen balik lagi kayak dulu, kayak sekarang ini. Ya berubah. Sebelum ini apa belajar kalian tadi? Tareh. Sama Ustadz? Enggak, sama saya. Ustadz siapa? Oh, Ustadz Nurul ya? Iya, enggak tahu. Ada namanya sudah. Ada dia, ada Ustazah itu tadi? Ada. Iya, Ustazah Nurul. Ustazah tahu, kayaknya iya Ustazah Nurul. Enggak kenalan tadi. Ya, 17 orang. Sama kalian berarti udah 20 ya. Ini kalian sekelas B, A? Enggak. B. Oh, sekelas semuanya nih. Mana ini yang lain? Silakan open your camera. Tandara Syafni. Iftah asyasha. Apa bahasa Arab kamera? Syasah ya, syasah. Kalau nggak salah ya. Layar. Haskia Mumtaza, Aisyah, Salasa, Naisha, Rania, Anissa Syahida. Anissa Syahida ini yang mana nih? Coba tunjukkan wajahnya Anissa Syahida, saya pengen tahu. Ya, mana dia hilang? Oh iya. Ya, udah jangan pergi-pergi. Nah, jangan di atas kasur ya. Kalau di atas kasur boleh Anissa Syahida, tapi tetap fokus ya, jangan sambil baring-baring. Iya. Insyaallah. Oke, kita mulai insyaallah. Hari Jumat kita uprak ya, kalian singkat-singkat ya, uprak. Ujian praktek. Apa saja kisi-kisinya di ujian praktek? Kejutan hari Jumat ya, langsung di situ saat itu juga. Jadi enggak pala kalian terlalu mempersiapkan belajar enggak ya. Hari Jumat langsung saya kasih dan insya Allah langsung bisa kalian kerjakan. Ya kan Naila Putri Barkah? Ya. Nah, ya. Kita lanjut satu judul lagi. Ini dia. Seperti di hari Jumat yang lalu, ya kita akan bahas Kitabul Aiman, yang mana sebelumnya as-sayd, memburu. Dan nggak ada di antara kita yang hobi memburu. Jadi kayak mana Ustazah, ilmunya nggak bermanfaat lah. Kami nggak suka memburu. Ya, nggak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jika kalian tidak memburu, tidak suka dan tidak pernah memburu, bisa kalian ajarkan, kalian sampaikan ilmunya kepada orang yang hobi memburu, seperti yang suka memburu.
Tapi ingat, memburunya bukan memburu binatang orang, memburu ternak orang. Yuk kita buru kandang sapi yang di Brastagi itu. Nah, ya, yang namanya buruan, memburu itu di tempat umum, ya, yang nggak ada pemiliknya. Kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kitabul Aiman, bab baru. Apa kemarin saya sebutkan arti al-aiman? Ada yang masih ingat? Apa ini Naziha? Apa ini Tatrina? Yang harus saya sebutkan? Al-aiman. Ada yang masih ingat? Bersumpah. Sumpah, ya. Kita akan bahas tentang sumpah. Kita kan suka ya bersumpah. Nggak ada loh wallahi bukan ana, kayak gitu kan. Wallahi ana lihat dia tadi ustazah, ana nggak bohong loh ustazah, sumpah ana saya sumpah. Nah ini dia al-aiman. Al-aiman dan al-yamin artinya sama ya, bersumpah. Namun bersumpah di dalam Islam itu ada aturannya, ya. Bahkan yang bersumpah itu diancam dengan denda, ya. Yang bersumpah jika dia melanggar sumpahnya, jika dia melanggar janjinya, maka ada dendanya. Jadi jangan sembarang bersumpah. Nah, lalu apakah setiap orang yang bersumpah wajib kena denda? Tidak, ya, tidak semua sumpah orang yang melanggar sumpahnya wajib kena denda. Al-yaminul lati tajibu fiha al-kaffarah idza hanitha. Sumpah yang wajib di dalamnya denda, sumpah yang wajib kena denda, idza hanitha, apabila dia melanggar sumpahnya. Nih, pakai bahasa Arab catatnya Tatrina, karena kita ujiannya bahasa Arab. Nih kalian catat dari sini. Al-yaminul lati tajibu fihal kaffara idza hanitha hiya al-yaminu billah. Sampai titik. Al-yaminu billah au sifatin min sifatihi au bil Quran au bil mushaf. Ya, al-yaminu billah au sifatin min sifatihi au bil Quran au bil mushaf. Ya, Nadia Ulia, silahkan Nadia Ulia dibaca. Buka kameranya Nadia. Iya. Itu Arabnya. Iya, baca. Al-yaminu lati tajibu bihal al-kaffihal kaffaratu idza haditha hiya al-yaminu billah au sifatin min sifatihi au bil Qur'ani au bil mushaf. Iya, bagus. Ahsanti. Ya. Sumpah yang wajib padanya kafaro apabila dia melanggar sumpahnya, yaitu sumpah yang seperti apa saja? Sumpah yang al-yaminu billah, bersumpah atas nama Allah.
Al-yaminu billah artinya bersumpah dengan Allah. Atau sifat-sifat Allah, atau dia bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Contohnya kayak mana? Saya bersumpah dengan nama Ar-Rahman. Saya bersumpah dengan As-Sami'. Saya bersumpah dengan Al-Ghaffar. Seperti itu. Atau bil Quran atau bil mushaf, atau dia bersumpah dengan Al-Quran. Nah, kayak di pengadilan itu, ya kan? Ketika saksinya bersumpah itu atas Al-Quran sesuai dengan kitab sucinya. Kalau dia musyad, kalau dia Nasrani maka dia dengan mushafnya, dengan kitab sucinya. Jika dia Muslim maka dengan Al-Quran. Nah, jadi cuma 3 sumpah ini saja yang bila dia melanggar sumpahnya kena kafarah. Wallahi ustazah, saya akan membantu Rani dalam mempersiapkan ujian PTS-nya. Wallahi saya bersumpah dengan nama Allah ustazah, saya akan membantu Rani dalam mempersiapkan PTS-nya, ujian PTS-nya. Nah, namun ternyata di kemudian harinya dia nggak bantu. Nah, maka sumpah yang seperti ini wajib kafaroh. Termasuklah dia sumpah yang diwajibkan kafaroh. Nah, lalu wal halifu bi ghairillah muharram. Bersumpah, al halif, al yamin, al aiman sama artinya ya. Al aiman, al yamin, al halif atau al halaf juga bisa artinya bersumpah. Bersumpah selain dengan Allah, selain dengan sifat-sifat Allah adalah perkara yang haram. Sumpah demi ibu saya, gak boleh, haram. Sumpah demi mbah saya, gak boleh. Sumpah demi Gunung Kidul, gak boleh, apalagi itu musyrik, ya. Bersumpah selain dengan Allah itu termasuk kesyirikan. Sumpah demi apa lagi? Demi adik saya yang sedang sakit misalkan. Wal halifu bi ghairillah muharram. Wala tajibu bihi kafarah, dan tidak ada wajib denda di dalamnya. Nah, jadi jika ada seseorang yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah melakukan perbuatan dosa besar dan ternyata dia melanggar sumpahnya, maka tidak wajib kafaroh, nggak ada dendanya. Tetapi dia terjatuh dalam perbuatan musyrik. Nggak ada denda di dunia, tapi nanti dendanya di akhirat. Apa ancaman atau hukuman bagi pelaku musyrik? Ingat dulu pelajaran akidah kita di kelas 7. Siapa yang masih ingat? Azab bagi seorang musyrik, pelaku kesyirikan. Yang gampang aja. Kekal di dalam neraka. Nah, itu yang paling buruknya itu kekal di dalam neraka. Kemudian ada juga terhapus segala amalannya. Wal'iyadzubillah. Nah, lalu ternyata ada seorang fulanah yang bersumpah dengan nama Allah, ya, atau dia bersumpah dengan Al-Quran, dia wajib kafaroh. Apa arti kafaroh? Denda, bagus, denda. Oh ya boleh, kok rajin kali kalian menyapu. Oh ya boleh silahkan. Ya. Nih, ada syaratnya, ya. Yushtaratu, silakan dicatat. Yushtaratu liwujubil kafaroh salah satu syurut. Syarat wajib kafaroh ada 3. Pakai bahasa Arab ya. Yushtaratu liwujubil kafaroh salah satu syurutin.
Ya, al-awwal sampai koma. Syarat yang pertama, antakuna al-yaminu mun'aqidah sampai koma. Antakuna al-yaminu mun'aqidatan. Waalaikumsalam. Kunci kelas. Antakuna al-yamin mun'aqidah. Apa tadi arti al-yamin? Sumpah. Ya, bagus. Ahsantunna. Syarat wajib kafaroh pada sumpah yang pertama, antakuna al-yamin mun'aqidah. Hendaknya sumpahnya sumpah yang terikat. Maksudnya apa itu sumpah yang terikat? Ya, dia benar mengatakan, kalau nanti ibu saya sembuh, wallahi saya akan bersedekah sebanyak 30 kilo beras. Di masa yang akan datang, bukan di masa yang udah berlalu. Ya. Karena ibu saya sudah sembuh, ya. Nah, hal yang dia sumpahkan itu adalah sesuatu yang telah berlalu. Maka ini adalah sumpahnya orang penipu. Ya. Maka syarat yang pertama, sumpahnya itu sumpah yang terikat. Jika ternyata ibunya telah sembuh, dia enggak menyedekahkan sumpahnya yang 30 kilo tadi. Atau gini, saya bersumpah seumur hidup saya, wallahi seumur hidup saya enggak akan makan mie instan. Ini dia nih. Ada yang pernah bersumpah kayak gitu? Seumur hidup saya enggak akan makan mie instan. Wallahi, dia pakai dengan nama Allah. Dan ternyata dia batalkan tuh. 2 tahun kemudian enggak tahan dia. Hanitha, dia ingkarkan sumpahnya, maka dia wajib kafaroh. Adapun misalkan dengan laghul yamin, sumpah yang sia-sia ya, sumpah main-main yang biasa keluar dari lisan seseorang. Memang ada jenis orang yang sikit-sikit sumpah. Karena kebiasaan ngomong, wallahi loh, anak akan seperti ini, wallahi, tallahi, billahi. Nah, memang dia suka seperti itu. Ada pernah kalian dengar orang yang sikit-sikit bersumpah? Nah, tentunya ini perbuatan yang tercela ya. Tidak boleh sikit-sikit bersumpah. Karena dikisahkan ya, di sebuah kisah ya, Umar bin Al-Khattab berjalan dengan seorang anak, yang anak tersebut di setiap pembicaraannya, di setiap kalimatnya dia bersumpah, wallahi ya Umar, wallahi ya Umar, seperti itu. Nah, dia ditegur oleh Umar, jangan sering bersumpah, jangan suka-suka bersumpah. Adapun jika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, yang suka bersumpah, maka sumpahnya itu tidak dianggap ya, karena memang udah kebiasaan lisannya bersumpah. Nah, yang dianggap adalah al-yaminu mun'aqidah, sumpahnya sumpah yang terikat, memang benar-benar dia bersumpah. Adapun yang kedua, syarat yang kedua, ayyahlifa mukhtaron, sampai koma, sampai sini saja. Ini syarat yang kedua, an yahlifa mukhtaron.
ayyahlifa mukhtaron. Sumpahnya adalah pilihannya gitu. Hendaknya dia bersumpah karena pilihannya gitu. Memang dia yang memutuskan untuk bersumpah. Bukan karena paksaan ya. Bukan karena dipaksa. Jika ada seseorang yang dipaksa untuk bersumpah, maka sumpahnya tidak terikat. Ya, lam tanaqid. Sumpahnya tidak terikat, nggak perlu dia menunaikan. Bahkan jika dia melanggar sumpahnya tidak wajib kafaroh karena dia memang dipaksa. Misalkan ya seorang saksi ya, dia saksi kunci, tapi karena jiwanya terancam ya, ada yang mengancamnya, kalau kamu berkata jujur, hati-hati ya, keluargamu taruhannya misalkan. Ada paksaannya. Nah, jadi ketika dia bersaksi di persidangan yang bersumpah dengan Quran, maka sumpahnya tidak dianggap. Karena apa? Karena dia terpaksa, bukan mukhtaron, bukan pilihannya, bukan kemauannya sendiri. Yang terakhir, syarat wajib kafaroh ketika melanggar sumpah. Ats-tsalits yang ketiga, sini al-hintu fi yaminihi. Sampai di sini saja. Al-hintu fi yaminihi. Melanggar sumpahnya. Syarat yang ketiga, melanggar sumpah. Orang yang melanggar sumpahnya karena pilihannya untuk melanggar ya, maka dia kena wajib kafaroh. Namun apabila dia melanggar sumpahnya karena dipaksa atau karena lupa, kayak tadi, wallahi saya nggak akan makan mie instan selama sebulan ini. Ternyata jumpa si Rani, ya, yang bersumpah tadi si Salasah. Ketika di kelas jumpa si Rani lagi bawa mie instan 1 kuali, ya, maka si Rani paksa si Salasah, makan Salasah, kau harus makan. Kalau nggak makan nanti kami kucilkan. Kami nggak mau berteman sama kamu, kami nggak mau bantu kamu dan lain sebagainya. Nah, maka si Salasah terpaksa melanggar sumpahnya. Maka yang seperti ini tidak wajib kafaroh karena dia dipaksa. Atau dia lupa, ya, karena keenakan itu lihat si Rani bawa mie instan 1 kuali, duh enak kali nih. Nah kan temannya coba. Nah karena riuh sehingga dia lupa dengan halafnya, dia lupa dengan al-yaminnya, maka dia langgar sumpahnya, dia makan Indomie, makan mie instan ya, maaf nggak boleh sebut merek. Nah udah habis 2 piring baru si Salasah ingat, astagfirullah, kan saya udah bersumpah nggak boleh makan mie instan nih, astagfirullah kayak mana ini. Nah si Salasah nggak kena wajib kafaroh karena apa? Karena dia lupa. Nah, lalu gimana kalau seandainya ada orang yang bersumpah tapi ucap insya Allah, wallahi, tallahi, saya bersumpah nggak akan makan mie instan selama sebulan ini, insya Allah. Nah ada insya Allahnya. Kayak mana? Tahu-tahu ini kayak tadi si Salasah yang bersumpah, dengar ya Jihan, ana nggak akan makan Indomie, wallahi ini demi Al-Quran saya nggak akan makan mie instan selama sebulan biar saya langsing, insya Allah. Pakai insya Allah si Salasah ngomongnya. Tahu-tahu ketika si Rani bawa mie instan tadi ke kelas 1 kuali, dia makan, dia langgar sumpahnya. Apakah si Salasah kena wajib kafaroh? Tidak, ya. Sumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya yang diiringi dengan insya Allah, ketika dia langgar dia tidak wajib kafaroh. Berarti dia enggak sungguh-sungguh sumpahnya, pakai insya Allah pula itu, ya. Kalau bersumpah ya bersumpah aja, jangan
insya Allah, insya Allah. Nah, jadi ini adalah syarat wajib kafaroh bagi orang yang melanggar sumpahnya. Tentunya anak-anak sekalian jangan bermudah-mudah untuk bersumpah. Ya, meskipun kita terselamat di dunia, misalkan nggak ada yang mengerti tentang kafaroh, ya, kita telah bersumpah kita langgar sendiri. Kan nggak ada yang paham nih, saya langgar janji, ya udahlah saya langgar aja. Ingat, Allah Maha tahu. Berarti kita bawa denda itu yang belum kita tunaikan di dunia. Nah, jangan suka-suka bersumpah. Yang lisannya biasa suka sering bersumpah maka dirubah, ya. Nah, lalu apa dendanya Ustazah? Sebentar ya. Nah, akan tetapi cukup kalian dengar, yusannul hinsu fil yamin idza kana khairan. Nah, disunnahkan ya untuk melanggar sumpah apabila dia ada kebaikannya. Misalkan tadi tuh si Salasa bersumpah nggak makan Indomie, si Rani bawa Indomie yang banyak, afwan sebut merek lagi nih ya, bawa mie instan. Nah, kata si Rani, Salasa, ayolah anti ikut makan biar kita nih terjalin keakraban kita sekelas. Lah ana udah capek masak mie instannya dari rumah dari pagi, ya udah anak buat toppingnya spesial, ada telurnya, ada baksonya, ada lain-lain sebagainya. Kalau anti nggak makan anak sedih loh. Nah, ada kebaikan di dalamnya. Nah, apalagi biasanya si Rani dengan Salasa ini berantem terus kayak gitu ya, nggak pernah akur. Nah, di suatu hari si Rani dapat hidayah, aku mau kasih hadiah sama si Salasa, dan si Rani nggak tahu si Salasa tuh nggak boleh makan mie instan karena dia bersumpah. Tapi si Rani udah mempersiapkan mie instan yang sangat istimewa, yang sangat spesial, dengan niat dia mau memperbaiki hubungannya selama ini dengan Salasa yang sering berantem misal. Nah, lalu Rani membujuk si Salasa, yuklah Salasa, ini kan hadiah dari Ana, yuklah begini. Nah, ada unsur kebaikannya, maka si Salasa disunnahkan untuk melanggar janjinya dan dia tidak wajib kafaroh. Atau seseorang yang bersumpah tidak memakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nah, kayak mie instan kan halal ya. Nah, lalu dia haramkan atas dirinya seperti itu. Nah, seperti ini si Salasa boleh membatalkan sumpahnya, ya. Atau dia mengharamkan, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Sesuatu yang haram dihalalkan oleh si Salasa. Saya bersumpah tamat dari ulun nuha saya nggak mau lagi berjilbab. Wallahi, ini misalnya Salasa ya. Nah, selesai tamat kelas 9 ini, Ana nggak mau lagi lanjut di SMA Ulun Nuha, Ana masuk SMA negeri dan Ana pakai rok pendek, nggak mau lagi kayak gini nih. Wallahi, kata si Salasa. Nah, tahu-tahu 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan kemudian Salasa dapat hidayah. Masya Allah, astagfirullah, kok saya sumpahnya kayak gitu ya. Nah, sumpah yang seperti ini disunnahkan bagi Salasa untuk membatalkan sumpahnya, untuk melanggar sumpahnya. Ya, selesai ya. Kafarohnya insya Allah di hari Jumat. Denda bagi pelanggar sumpah insya Allah hari Jumat kita lanjut. Ya, dan sambil ujian praktek insya Allah. Ada yang mau bertanya? Iya, boleh. Boleh. Bersumpah dengan Al-Quran, demi Al-Quran, kitab sucinya umat Islam, saya bersumpah seperti itu. Ini. Itu diperbolehkan. Apa aja sumpah yang diperbolehkan tadi? Al-yamin billah, atau sifat-sifat Allah, atau dengan Quran. Dengan selainnya tidak boleh. Bersumpah dengan makhluk itu tidak diperbolehkan.
Kenapa anti pernah bersumpah dengan selain Al-Quran? Enggak hanya demi Allah. Iya, demi Al-Quran ya, saya bersumpah, bla 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 bla, itu diperbolehkan. Demi Ar-Rahman, demi Al-Karim boleh, demi Allah boleh. Tetapi kalau udah bilang demi ibu saya, demi patung yang ada di sebelah rumah saya, demi rumah saya, demi adik saya, nah itu bersumpah selain dengan Allah, hukumnya haram. Ya, alhamdulillah selesai, semoga bermanfaat. Saya tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selesai, udah boleh pulang ya? Ya.